Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 325. Astaghfirullahalazim. Tarik ya, ucapannya. Din memukul pundak adiknya dengan keras. Istriku hanya azarin Nafisa seorang, ujarnya penuh keyakinan. Davian hanya berdecih kesal, sambil menyunggingkan sudut bibirnya. Sesampainya di area check-in, Din tak henti-hentinya menggoda adiknya. Dian berjalan sambil menarik koper Davian seenaknya, kadang menyenggol-nyenggolnya seperti anak kecil yang tak mau ditinggal main. Dav, seru Din tiba-tiba. Aku lupa, nanti di Mesir kamu jangan sampai diet ya. Davian mendelik sambil tertawa kecil. Diet apaan? Diet hati. Din langsung menyahut cepat. Patah hati bikin orang lupa makan. Nanti kamu kurus, makin mirip tiang bendera, terus pulang-pulang ditanya, kamu siapa? Bu Mahira langsung cekikikan menahan tawa. Aduh, Din. Serius ini, Dav. Abang udah bikin daftar makanan sehat di Mesir yang harus kamu coba. Nih ya, katanya sambil sok serius menghitung dengan jari. Kosari, Molohia, full medames, ayam bakar rempah, demin. Jangan cuma makan rindu. Bukan bikin sehat, malah bikin tambah frustrasi. Davian tertawa dan menggeleng, sambil meninju ringan lengan kakaknya. Gelak tawa pun pecah di antara keluarga mereka, apalagi Bu Mahira yang menggeleng pelan melihat keakraban dua putranya. Namun tawa itu tak berlangsung lama. Davian yang baru saja membuka ponsel, mendadak menegang. Sebuah notifikasi dari aplikasi Telegram muncul. Aplikasi itu sering digunakan mahasiswa luar negeri untuk saling berbagi informasi karena dinilai cepat, aman, dan tidak banyak gangguan. Pesan itu berasal dari grup komunitas mahasiswa Indonesia di Kairo, PPMI Mesir, tepatnya dari kontak seseorang bernama Yusuf Madi. Dav, kamu ada waktu sebentar. Ini tentang Siva. Mohon segera hubungi aku, penting. Wajah Davian mendadak berubah. Matanya membesar, jari-jarinya mengepal kecil, dan tawanya yang tadi merekah kini lenyap. Dia menunduk sejenak, lalu perlahan melangkah menjauh dari keluarganya yang masih bercanda kecil di depan area check-in. 8. Ada apa? Tanya Din pelan. Pandangannya tak lepas dari wajah adiknya yang baru kembali bergabung setelah ninjauh tadi. Davian menunduk sedikit, lalu menggeleng cepat. Gak apa-apa, Mas. Tadi cuma dicek ulang soal dokumen keberangkatan, kilahnya, suaranya berusaha tenang meski agak serak. Din menyipitkan mata, mencoba membaca bahasa tubuh adiknya, namun, Davian terlalu cepat menutup emosi. Dia tersenyum kecil, meski dari caranya meremas gagang koper, Din tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, Davian buru-buru berkata, aku pamit dulu ya, Bang. Mau check-in. Dia langsung bergerak menyalami kedua orang tuanya. Bu Mahira langsung memeluknya erat, membisikkan doa-doa perlindungan di telinga anak bungsunya. Sementara Pak Argatama mengangguk hikmat seraya menepuk pundak Davian, menyelipkan amplop kecil yang membuat Davian hanya bisa tersenyum kaku. Lalu, dia memeluk Alina, menciumi wajah keponakannya hingga kegelian. Setelahnya dia beralih memeluk Din. Jaga dirimu baik-baik, Dav, bisik Din sambil menepuk punggung adiknya. Kalau ada apa-apa, sekecil apapun, kabari aku. Kamu tahu nomor pribadiku yang selalu aktif kan? Davian mengangguk dalam pelukan itu, dan saat mereka melepaskan diri, dia mengangkat ibu jarinya, mengisyaratkan segalanya akan baik-baik saja. Namun Din belum puas. Dia kembali menatap mata adiknya dan berkata dengan lembut, ingat, di Mesir kamu mungkin sendiri, tapi kamu gak sendirian. Kamu tetap bawa banyak doa dan cinta dari rumah ini. Davian hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, menyeret kopernya perlahan menuju antrian masuk.
Din masih menatap punggung adiknya sampai sosok itu menghilang di balik sekat ruang keberangkatan. Bu Mahira ikut berdiri di samping Din, lalu berkata pelan. Seperti ada yang ditahan dari wajah Davian tadi, ya. Din tak langsung menjawab. Namun, hatinya, entah kenapa, mulai dihantui kegelisahan. Sementara di sudut lain bandara, Davian berdiri di antrean check-in, menatap layar ponselnya sekali lagi. Pesan terakhir dari Yusuf masih terbuka. Kami sudah temukan Siva. Tapi keadaannya tidak seperti yang kami bayangkan. Kami butuh keputusan darimu secepatnya. Tangannya bergetar halus saat layar ponsel padam. Dan untuk pertama kalinya, Davian merasa keberangkatannya bukan hanya soal menuntut ilmu, tetapi juga menghadapi sesuatu yang belum tentu siap dia hadapi, kenyataan tentang Siva. Din kembali menuju mobilnya, langkahnya mantap, pikirannya terarah pada Asarin yang menunggu di rumah. Jalanan keluar dari bandara sudah mulai lengang, matahari mulai meninggi. Namun, saat dia tiba di parkiran, sesuatu menarik sudut matanya. Sebuah mobil SUV hitam berkilau yang terparkir di seberang mobilnya mendadak membuka pintu. Seorang pria keluar dari balik pintu itu. Langkahnya tenang, tetapi aura dominan langsung terasa menekan udara sekitar. Din mengenali wajah itu, yakni sosok jenderal. 9. Din refleks menghentikan langkahnya. Sorot matanya mendingin. Sementara jenderal, berdiri dengan satu tangan menyelip di saku celana, menyeringai miring seolah sengaja. Kecil sekali dunia ini, gumam jenderal, suaranya datar namun jelas memuat tantangan. Lama ya, kita tak bersua. Din tidak langsung menjawab. Dia hanya menoleh sebentar, lalu membuka pintu mobil untuk orang tuanya dan berkata lirih. Papa, Ibu, silakan duluan. Saya menyusul. Begitu pintu tertutup, Din berbalik. Tatapannya tajam, penuh kendali. Dia berjalan mendekat, sampai jarak antara mereka tak lebih dari 3 meter. Sepertinya Anda ingin berbincang dengan saya. Ujar Din tenang, nada suaranya terukur. Lalu dia melirik jam tangannya sejenak. Boleh saja. Tapi waktu saya sangat terbatas. Istri saya sedang menunggu di rumah. Kata istri sengaja ditekan, bukan sekadar informasi, tetapi pengingat. Jenderal menyipitkan mata, lalu tertawa pendek. Sebahagia itu ya. Setelah merebut milik saya. Katanya sinis, seperti meludahkan bara dari dalam dadanya. Din tak terprovokasi. Dia tetap tenang, tetapi tajam, seperti pisau yang baru saja diasah. Lucu ya, jawab Din pelan namun menusuk. Seseorang yang mengabaikan air bisa marah ketika orang lain menadahnya. Jenderal terdiam sejenak, seolah menelan kalimat itu. Din melanjutkan, matanya menatap lurus. Jangan sebut sesuatu itu milik, jika kau sendiri dulu membiarkannya retak tanpa peduli. Karena cinta bukan soal siapa duluan memiliki, tapi siapa yang sanggup menjaga. Tawa kecil terdengar dari jenderal, tetapi matanya menyiratkan api. Kau pikir dia memilihmu karena cinta? Pancingnya. Din tak ragu. Saya tak tahu apa alasannya dulu. Tapi hari ini, saya cukup yakin, dia tetap tinggal karena dia percaya. Dan kepercayaan tak lahir dari janji-janji masa lalu, tapi dari luka-luka yang disembuhkan hari ini. Hening menyergap. Jenderal menggenggam jemarinya erat. Namun, sebelum dia bisa membalas, Din melangkah mundur perlahan. Kalau tidak ada yang penting, saya pamit. Saya tidak terbiasa membuang waktu dengan pria yang mempersoalkan sesuatu yang sudah bukan miliknya. Din membuka pintu mobil, lalu menoleh sekali lagi. Oh, satu lagi. Katanya dengan senyum tipis. Jika memang dulu kau yakin dia milikmu, seharusnya kau tidak membiarkannya merasa sendirian bahkan saat masih berada di sisimu. Din pun berbalik badan, meninggalkan jenderal yang tampak menahan rasa kesal.
Namun, terhenti, ketika muncul rombongan kecil, sepasang suami istri parubaya, seorang pria muda, dan seorang wanita berhijab dengan penampilan yang anggun. Usianya mungkin tak jauh dari Azarin, terlihat dari cara berpakaiannya yang elegan namun tetap syar'i, serta sorot mata teduh yang menyiratkan harapan. Din awalnya hanya melirik sekilas. Dia tidak tertarik. Sampai kemudian, dia mendengar wanita itu mengeluh kecil. "Mas, kenapa gak nunggu di depan bandara sih?" Suara perempuan itu terdengar kecewa. "Aku udah lama loh nunggu keluar." 10. Langkah Din terhenti. Alisnya terangkat perlahan. Dia menoleh, matanya tajam, mengamati wajah wanita itu. Bukan karena dia mengenalnya, tetapi karena sesuatu yang terasa ganjil. Sorot mata wanita itu menatap penuh harap pada jenderal. Sementara jenderal salah tingkah. "Maaf, tadi sempat tertahan sebentar," kata jenderal, suara rendahnya terdengar canggung. Wanita itu mengangguk kecil, tetapi raut wajah kesalnya masih ada. Dia menyalami tangan, lalu berdiri di samping jenderal, cukup dekat untuk menyiratkan kedekatan yang lebih dari sekadar kenalan. Din menyandarkan satu tangannya di atas atap mobil. Bibirnya melengkung tipis. Lalu dia menatap jenderal, penuh arti. "Wah, cepat juga ya." Beberapa orang butuh bertahun-tahun untuk sembuh dari kegagalan, tapi ada juga yang cukup dengan satu penerbangan, langsung sembuh, bahkan ganti penumpang. Jenderal menatapnya kaku, belum sempat menyela, ketika Din melanjutkan. "Ah, saya jadi teringat seseorang." Din menatap langit sejenak, seolah sengaja mencari kenangan di sana. Perempuan kuat, yang pernah jatuh, tapi memilih pergi tanpa menoleh. Katanya, lebih baik menangis di negeri asing, daripada terus diam dengan luka di dekat orang yang tak pernah benar-benar paham. Jenderal menegang, tetapi tidak bicara. Sementara wanita di sebelahnya terlihat bingung. Din menoleh, matanya menatap sang wanita sebentar. Lalu kembali pada jenderal. "Kadang, kita baru menyadari apa yang berharga setelah kehilangan itu tidak ingin ditemukan," ujarnya pelan. "Dan lebih menyakitkan lagi, saat orang itu pergi membawa sesuatu yang bahkan tidak pernah sempat kita hargai." Din mengangkat sebelah alisnya, senyumnya tetap terpasang, meski matanya dingin. "Tapi tenang saja," katanya lirih, namun tajam. "Semua orang punya hak bahagia, termasuk orang-orang yang dulu terlalu sibuk merasa benar." Tanpa menunggu balasan, Din mengangguk singkat, lebih seperti salam terakhir daripada pamit biasa. Dia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju perlahan meninggalkan parkiran. Jenderal berdiri membisu. Sementara wanita muda di sebelahnya menatap kepergian Din, lalu bertanya lirih. "Mas, tadi maksudnya apa sih?" Jenderal tidak menjawab. Matanya memandangi siluet mobil yang menghilang di ujung jalan. Hatinya terasa diganggu oleh kalimat yang tak selesai. Seperti seseorang yang baru sadar kehilangan, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya hilang. Di dalam mobil yang melaju meninggalkan area bandara, suasana awalnya hening. Hanya suara halus AC dan roda yang membelah aspal. Dari kursi belakang, Bu Mahira akhirnya memecah keheningan. "Apa yang kamu katakan pada Nak Jenderal, Nak? Kamu tidak memancing pertengkaran lagi, kan?" Tanyanya lembut, tetapi jelas ada nada khawatir di sana. Din yang duduk di balik kemudi hanya terkekeh pelan. "Aku tidak mungkin melakukan itu, Bu," jawabnya sembari melirik kaca spion. "Di pikiranku masih ada Azarin. Apapun yang kulakukan, selalu kupertimbangkan dampaknya ke dia." Bu Mahira mengangguk-angguk, meski ekspresinya belum benar-benar lega. Sementara Pak Argatama yang duduk di kursi depan samping Din hanya melirik sebentar tanpa berkata apa-apa, lalu kembali menatap lurus ke depan. Din menghela napas sejenak, lalu menambahkan, "Aku hanya mencoba memberitahukan soal kehamilan Alea.
Bukan secara langsung, tentu saja. Tapi dengan cara yang cukup menyentil. Aku harap pria itu sadar. Masa iya, mantan istrinya hamil pun dia tak tahu. Malah sekarang sudah gandeng perempuan lain, di depan umum. 11. Pula. Suara Din terdengar jengkel, meski dia berusaha menjaga intonasinya tetap tenang. Bu Mahira menatap keluar jendela, matanya menerawang, lalu, dengan suara lirih tapi dalam, dia berkata, kadang, orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri, tak pernah benar-benar mampu mencintai orang lain dengan tulus. Dia hanya mencintai apa yang dimiliki, bukan siapa yang dimiliki. Saat kehilangan, yang diratapi bukan rasa, tapi harga diri. Din melirik ke arah ibunya dari kaca spion, terdiam sesaat. Kata-kata itu menghujam lebih dalam dari yang dia kira. Bu Mahira melanjutkan. Jika Jenderal benar-benar mencintai Alea, dia akan tahu, bahkan tanpa harus diberitahu. Tapi mungkin, ini pelajaran bagi kita semua, Nak. Cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang merawat, meski itu artinya melepaskan. Pak Argatama mengangguk pelan. Dan tanggung jawab, bukan berhenti hanya karena kata, mantan. Apalagi jika ada darah daging yang sedang tumbuh, ucapnya tanpa menoleh, suaranya berat tapi berwibawa. Din terdiam. Tangan kirinya menggenggam setir lebih erat. Dalam hatinya, dia bersyukur bisa mendapatkan Azarin dalam keadaan suci, di saat Jenderal menyia-nyiakannya. Perjalanan menuju Sukabumi terasa lebih singkat dari biasanya, seolah waktu ikut berlari demi mengantarkan Din kembali pada belahan jiwanya. Setelah menurunkan kedua orang tuanya dan Alina yang sudah tertidur lelap di rumah, Din tak membuang waktu. Hatinya dipenuhi kerinduan yang manis, membuat langkah kakinya terasa lebih ringan saat menyalakan mesin mobil kembali, kali ini menuju rumah orang tua Azarin. Jam telah menunjukkan pukul 2:30 sore saat mobil Din berhenti di depan rumah bertingkat yang sederhana, tetapi terasa hangat setiap kali dia datang. Dia melangkah cepat menuju teras, mengetuk pintu beberapa kali, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Wajah lembut Bu Herlina menyambutnya dengan senyum ramah. "Assalamualaikum, Umi," sapa Din seraya menunduk dan menyalami tangan mertuanya dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, Nak Din. Sudah sampai lagi. Capek ya?" sahut Herlina lembut sambil membalas salaman itu. Din tersenyum sambil menggeleng kecil. "Alhamdulillah, cuma rindu yang gak tertahankan, Umi." "Azarin ada di mana?" "Ya." Bu Herlina terkekeh pelan, matanya menatap penuh kasih. "Di atas. Dari tadi abis zuhur dia bilang ngantuk banget, langsung naik ke kamar." Din mengangguk dan menyunggingkan senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. "Saya naik ya, Umi," ujarnya pelan sambil melangkah cepat menaiki tangga, seolah tiap anak tangga membawa lebih dekat pada ketenangan hatinya. Sesampainya di lantai atas, Sia mendapati pintu kamar tak terkunci. Dengan hati-hati, Din mendorongnya dan mengintip pelan. Dan di sanalah dia, Azarin, perempuan yang membuat dunia Din lebih berwarna, sedang terlelap manis di atas tempat tidur. Cadarnya sudah dilepas, tertata rapi di sisi bantal. Wajahnya begitu damai, dada naik turun perlahan dalam ritme napas yang tenang. Din berdiri di ambang pintu beberapa detik, hanya menatap. Ada rasa syukur yang membuncah dalam diamnya, menyadari betapa indahnya pulang jika ada cinta yang menunggu. Dia lalu melangkah masuk pelan-pelan, duduk di pinggir tempat tidur, dan memiringkan tubuhnya sedikit ke arah istrinya. "Sayang," bisiknya nyaris seperti angin sore yang menyapu lembut. "Kamu tidur kayak bayi kenyang." 12. Padahal suami kamu udah kayak orang puasa nunggu buka. Azarin mengerjapkan mata perlahan, setengah sadar. Begitu melihat wajah Din yang begitu dekat, dia mengerutkan dahi kecilnya. "Mas, udah pulang." Suaranya serak manja, membuat Din nyaris ingin memeluknya saat itu juga.
Udah, dong. Gak kuat kalau harus malam-malam baru lihat wajah istri sendiri, jawab Din dengan senyum nakal. Tapi kamu beneran tidur? Atau pura-pura biar bisa bikin aku makin kangen?